laporan dari PKL. Dimulai dengan mengaktifkan yang sudah siap untuk mengaktifkan on mic-nya, apa yang mau didiskusikan untuk hari ini. Ya. Ya, suaranya bisa jelas terdengar. Ya, oke. Yang lainnya atau bisa bergantian siapa yang saja yang sudah siap memulai untuk bisa melakukan atau membahas diskusi di pagi hari ini mengenai skripsi ya, tema skripsi atau laporan PKL yang sudah dikerjakan. Mungkin saya dulu mungkin ya Pak. Ya, bisa dimulai untuk mengaktifkan on cam-nya supaya bisa terdokumentasi. Jadi Pak, saya sudah mempunyai topik, yaitu memanfaatkan sumber daya alam air dengan dijadikannya menjadi gas hidrogen sebagai bahan bakar alternatif kendaraan bermotor, Pak. Untuk topiknya bisa di share screen di layar, ditampilkan di layarnya. Ya baik Pak, sebentar. Izin share screen ya Pak? Ya, dilakukan di share screen. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah keluar. Ya, ditampilkan apa? Ya, gimana itunya, temanya apa yang mau diceritakan? Iya, jadi saya tuh ada dua pilihan gitu Pak. Yang satu tuh pakai fuel cell, yang satu lagi tuh dimasukkan langsung ke ruang pembakarannya itu Pak. Ini saya baru nyoba bikin bab satunya sih Pak, belum fix banget gitu Pak.
Nah, terus saya punya rumusan masalahnya baru seperti ini aja, Pak. Apakah saya harus menambahkannya atau gimana, Pak? Halo, Ya, suaranya bisa jelas terdengar? bisa, Pak? Ya. Coba di bagian judulnya tadi apa? Tema ya. Ini, Yang paling atas. Pemanfaatan sumber daya alam ya, air dengan dengan dijadikan dijadikan gas hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ini yang buat apa nih, tema skripsi ya atau ya, Pak, tema skripsi. tugas akhir ya? Ya. Yang menjadi pertanyaan konsentrasinya apa dulu ini peminatannya? Saya konversi energi, Pak. KE ya, konversi Iya. energi ya. Jadi Iya, Pak. poinnya adalah kalau di bidang KE, konversi energi itu adalah proses pengubahan energi. Energi awalnya ini dari air ya, H2O ya. Iya, Pak. Kemudian dikonversikan menjadi gas hidrogen, begitu ya? Iya, Pak. Lalu gas hidrogen ini merupakan gas yang mudah terbakar atau yang bisa dibakar sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Jadi seperti itu ya proses alur pengkonversian energinya. Iya, Pak. Kemudian ini sebelum masuk, saya belum masuk ke ini ya, ke bagian selanjutnya. Saya screening dulu, tanya dulu. Oh, ya. Air itu rumus kimianya apa? H2O, Pak. Oke, H2O ya, hidrogen, kemudian ada oksigen. Lalu bagaimana merubah hidrogen tersebut, memisahkan unsur H2O dengan oksigennya? Seperti apa yang dilakukan? Airnya nanti bakal mengalami proses elektrolisis, Pak. Jadi dari H2O itu terurai jadi O2 sama H2. Itu, Pak. Oke, berarti di situ ada kata kunci elektrolisis. Elektrolisis itu apa? Merubah atau memisahkan gas hidrogen menjadi oksigen ya. Iya, Pak. Kemudian bisa menjelaskan, mendeskripsikan nggak apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Elektrolisis itu penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolis. Jadi reaksi kimianya akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit. Itu gitu, Pak. Saya masih kurang ngerti dikit sih, Pak. Ya, nanti kalau begini, saya nanti kalau misalnya jadi saya sebagai PA pembimbing 1, saya akan mengarahkan nanti di bagian-bagian ini nanti coba dieksplor, dipelajari ya. Seperti tadi ada kata kuncinya elektrolisis. Apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Tadi nanti dicoba cari datanya atau informasinya seperti apa, prinsip kerja dari elektrolisis tersebut. Kemudian cara melakukan pengubahan atau memisahkan ya, karena tadi rumus kimia dari air itu adalah H2O. Bagaimana memisahkan unsur hidrogen dan oksigen? Ya, Pak. Gitu. Jadi nanti dicoba dieksplor di bagian tersebut. Caranya seperti apa yang dilakukan. Kemudian ini yang dilakukan menggunakan air apa? Air mineral water, mineral murni, atau bisa juga untuk katakanlah misalnya air laut. Air mineral murni deh, Pak, sepertinya. Iya, jadi kalau misalnya air mineral murni nanti ditentukan dimasukkan di batasan masalah.
kan di situ ada batasan masalah ya. Batasan masalahnya itu ya dituliskan menggunakan air mineral. Jadi tidak menggunakan misalnya air laut atau air sungai atau misalnya air limbah dan lain sebagainya. Kemudian coba kembali lagi ke atas ke judulnya, pemanfaatan sumber daya alam air dengan dijadikan, coba nanti dicari kata yang ini ya. Iya, Pak. Pemanfaatan sumber daya alam dengan dijadikan gas hidrogen, atau misalnya untuk dijadikan pemanfaatan sumber daya alam air untuk dijadikan gas hidrogen sebagai bahan bakar alternatif kendaraan bermotor. Airnya ini nanti coba bisa ini ya ditambahkan dalam kurung rumus kimianya apa air. H2O dituliskan aja. H-nya H besar, 2-nya 2 ke bawah ya. 2 di bawah. Ya, 2 di bawah. Kemudian hidrogen. Hidrogen itu coba dicek lagi di susunan berkala. Simbolnya itu H saja atau ada H2 di bawah. Nanti dicek lagi hidrogen itu untuk rumus kimianya. Baik, Pak. Pemanfaatan sumber daya alam air H2O untuk dijadikan gas hidrogen sebagai bahan bakar alternatif kendaraan bermotor. Dengan cara elektrolisis tadi ya, itunya. Kemudian ini akan menjadi pertanyaan lagi. Di bagian tersebut nanti coba cari literatur atau jurnal ya, coba masuk ke Google, bisa nggak di share screen di Google? Oh ya, bisa, Pak. Di share screen di Google. Ini belum keganti ya, Pak? Belum, masih Microsoft Word, masih Office. Jadi share screen-nya itu share lalu pilih screen biar nggak ya kalau ini sudah keluar screen, ketik misalkan karena riset itu juga udah banyak ya. Coba tadi ada kata kuncinya elektrolisa. Elektrolisa adalah, coba diketik misalnya elektrolisa adalah, diketik aja di Google. Ya, elektrolisis adalah, coba elektrolisis adalah, nah di sini apa nih yang Wikipedia ini mendeskripsikan penguraian suatu elektrolit. Coba di scroll ke bawah deskripsinya atau definisinya. Penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Pada reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik arus listrik diubah menjadi energi kimia. 3 ciri utama yaitu ada larutan elektrolit yang mengandung ion, ada sumber air yang dari arus listrik dari luar seperti baterai mengalirkan arus listrik DC, ada elektroda dalam sel elektrolisis. Oke, terus itu kata kuncinya tadi menggunakan elektrolisis ya. Kemudian back lagi ke Google-nya, di back lagi elektrolisis H2O. Ketik aja H2O menjadi, ya itu menjadi H2.
Elektrolisis H2O. Elektrolisis air adalah peristiwa penguraian senyawa air H2O menjadi oksigen dan hidrogen ya, ditulisnya dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Lalu akan menjadi pertanyaan, ini dilakukan secara apa nih? Secara eksperimen atau gimana nanti? Di eksperimen, Pak. Oke, berarti dengan cara eksperimental ya, melakukan tersebut. Kemudian, oke, terus coba masuk ke, kita menelusuri jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu. Nggak usah, Ctrl T di keyboardnya. Kontrol apa, Pak? Oh. CTRL huruf T di keyboard ya. Ya. Kemudian ketik Science Direct. Sekian ya Science kan? Iya, Pak. Ya itu Science Direct. Lalu ketik tadi kata kuncinya karena ini dalam bahasa Inggris, elektrolisis. Ditulis elektrolisis pakai C kalau nggak salah ya. Spellnya atau spellingnya di apa in English, elektrolisis. Coba dicek di translate Google. Elektrolisis itu kalau dalam bahasa asingnya dikontrol di copy aja ya, elektrolisis space spasi, karena elektrolisis kan banyak, bisa mengubah yang lain, cuman tambahkan elektrolisis H2O ya, terus di searching. Oke, di situ banyak ada judul Extreme Management Strategy and Thermodynamic Analysis of High Temperature H2O garis miring CO2 to Co-Electrolysis for Energy Conversion. Coba di scroll lagi ke bawah, terus ke bawah, terus cari yang bisa di download. Di situ ada yang bisa di download, naik lagi ke atas. Efek enggak yang ada gambar PDF, effect of pH2O garis miring, coba itu di download ininya. Efek dari keasaman ya, pH2O garis miring PCO, intrinsic electrocatalytic interaction and CO production. Ya, coba di scroll lagi ke bawah. Terus turun lagi ke bawah, terus ini reaksi stoikiometri ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Nah, ini ada eksperimen. Coba lihat eksperimennya gimana dia. Nanti coba dipelajari dari sini. Dia melakukan eksperimen seperti apa. Kemudian ini kan judulnya, coba di scroll lagi ke atas. Di scroll lagi ke atas, dari judul atas. Ini yang di elektrolisisnya ini apa ini? H2O garis miring CO2 ya. Ya, nanti coba di dipelajari itu, maksudnya dilihat eksperimennya seperti apa, jurnal ini melakukan. Kemudian karena ini, coba balik lagi ke Science Direct. Nah, di bagian ini kan kata kuncinya tadi untuk menguraikan H2O menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan menggunakan metode elektrolisis ya. Ya, nanti
coba dibuka satu-satu. Di sini kan banyak nih judulnya. Yang pertama, Extreme Management Strategy and Thermodynamic Analysis of High Temperature, Dynamic Behavior of High Temperature CO2 garis miring H2O. Terus turun lagi ke bawah, Electrochemical Performance and Durability of Flat Tube Solid Oxide Electrolysis, energi dan eksergi analisis. Terus turun lagi ke bawah, terus ya itu kebaca kan ada keywordnya, kata kunci elektrolisis yang berwarna kuning ya, yang di blok warna kuning itu. Terus scroll lagi ke bawah, scroll lagi terus. Oke, terus ya itu kata kunci banyak, elektrolisis. Cuman kan elektrolisis macam-macam, ada yang elektrolisis misalkan untuk yang mana nih, gas-gas yang lain, dia ada bisa gas yang lain nggak? Coba di scroll lagi ke bawah. Itu H2O, ini polimer. Ini ada polimer yang nomor 22. Nomor 22 polimer electrolyte membran PEM. Elektrolisis itu membran. Kemudian coba di scroll lagi ke bawah, elektrolisisnya. Ya, jadi poinnya gini. Nah, nanti karena ini adalah temanya, kata kuncinya ketika ditanya bagaimana cara melakukan pengubahan tadi H2O dirubah menjadi oksigen, hidrogen dan oksigen menggunakan metode elektrolisis. Kemudian yang dilakukan adalah coba telusuri paper atau jurnal-jurnal tersebut, hal apa yang belum pernah dilakukan atau hal apa yang belum pernah dikerjakan. Nah, ketika hal tersebut atau bagian tersebut belum dilakukan atau belum dikerjakan, baru bisa nanti kita masuk ke sana, penelitian tersebut mau mengerjakan apa. Jadi ya analoginya ya sama seperti kalau misalnya membuat film atau cerita berseri. Yang perlu diketahui dulu kan ketika membuat sesuatu itu kita harus mengetahui dulu alur cerita episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Misalkan yang ingin ditayangkan atau yang mau diceritakan itu adalah alur cerita dari episode ke-10. Yang perlu diketahui dulu adalah mengetahui alur cerita di episode pertama. 1 menceritakan apa, kedua menceritakan apa, ketiga menceritakan apa, 4 menceritakan apa, 5, 6, 7, 8, dan 10 yang akan ditayangkan. Ya, sama halnya juga dengan bagian ini di riset, di penelitian. Karena bagian tersebut kalau misalnya sudah pernah diceritakan atau pernah ditayangkan di episode ketiga, karena ketidaktahuan atau menelusur itu ya akhirnya menjadi redudan, pengulangan. Misalnya membuat film yang sudah ada sebetulnya diceritakan di episode keempat, tetapi secara tidak tahu atau dan lain sebagainya akhirnya diceritakan lagi di bagian penayangan di episode ke-10. Nah, akhirnya menjadi pengulangan. Hal itu yang dihindari ya, maksudnya ya kalau misalnya pengulangan itu ya sama saja masuknya itu akan masuk ke dalam replika itu ya kalau dalam bagian akademisinya itu akademik ya plagiat jadinya. Hal yang sudah pernah diceritakan entah itu di jurnal atau itu bisa aja diceritakan di seminar nasional atau internasional atau di proceeding, kemudian diceritakan ulang. Ya, itu masuknya ke bagian tersebut. Nanti coba dieksplor di situ, dibuka. Cara membukanya, coba misalnya balik lagi ke atas, scroll lagi paling atas.
Misalkan yang pertama, yang nomor 1, coba diklik. Yang nomor 1, Extreme Management Strategy and Thermodynamic Analysis. Diklik, lihat abstraknya. Di situ umumnya paper itu mengeluarkan abstrak. Terus di scroll ke bawah. Nah, ini ada abstraknya. Nah, coba baca aja abstraknya. Paragraf abstrak. Abstrak H2O garis miring CO2 co-electrolysis solid oxide electrolysis cell dalam kurung SOC combine kombinasi dengan renewable energy system dan Fischer-Tropsch system to produce fuel. Nah, di sini juga dia menceritakan tentang memproduksi memproduksi bahan bakar ya. Dengan metode ini renewable energy system dan Fischer-Tropsch. Apa itu Fischer-Tropsch? Nanti coba diekspor. Ya ketik aja, misalnya kalau belum terbayang di bagian tersebut apa itu Fischer-Tropsch, coba di blok misalnya Fischer-Tropsch ya itu. Fischer-Tropsch, Ctrl C, Ctrl T, C, oke, T, Google, masuk lagi ke Google, ketik aja ya itu. Fischer-Tropsch. Nah, ini adalah penjelasannya. The Fischer-Tropsch process is collection of chemical, ini di Wikipedia ya. Chemical reaction that convert a mixture of carbon monoxide menggunakan CO, karbon monoksida dan hidrogen atau water gas liquid. Nah, di bagian ini risetnya seperti itu enggak? Oke, misalkan kalau sama, lalu apa yang membedakan? Misalnya kalau sama juga dengan menggunakan metode, misalkan ya, kalau apa yang mau dikerjakan ini ya, misalnya sama juga dengan metode menggunakan cara Fischer-Tropsch. Lalu apa yang membedakan? Misalnya ya sama kayak analoginya begini. Misalnya buat teh manis ya. Cara membuat teh manis gimana? Dikasih gula sama tehnya Pak, terus diseduh. Oke, berarti kalau misalnya buat teh manis berapa berapa gulanya, berapa sendok? Misalkan 2 sendok Pak. Oke, 2 sendok. Lalu, nah, karena di sini dia menggunakan 2 sendok, lalu coba variasikan. Yang 1-2 sendok, cari dengan yang misalnya setengah sendok. Setengah sendok, lalu ditambah sedikit, misalkan ya, ditambah dengan misalkan 1/8 garam. Lalu bagaimana hasilnya? Itu adalah hal yang baru. Artinya, ya belum pernah kan ada yang melakukan itu. Walaupun misalnya yang tadi variasinya orang membuat teh dengan 2 sendok gula, tapi karena ini sudah ada yang melakukan dengan metode tersebut atau cara tersebut, kemudian kerjakan dengan hal yang berbeda. Walaupun sama ya metodenya, tapi ada bagian yang membedakan dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Misalnya yang tadi 2 sendok, yang ini menggunakan 1 sendok, tetapi ditambah dengan 1 sendok plus 1/8 garam NaCl. Lalu bagaimana rasanya? Rasa dari teh tersebut. Nah, ketika rasanya didapatkan, dihasilkan, yaitulah hasil analisisnya ketika menggunakan metode ini. Nah, nanti saya mengarahkan seperti itu. Nanti coba dieksplor dari jurnal tersebut, ditelusuri, dipelajari hal apa yang menjadikan ini berbeda dari penelitian yang sudah pernah dikerjakan di tahun yang sebelumnya, tahun-tahun berikutnya. Sampai sini terbayang ya, maksudnya alurnya seperti itu. Ya Pak, terbayang. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup sih Pak. Ya. Kemudian sudah cukup, kembali lagi ke Office Word-nya, ke Microsoft Word-nya. Ya. Nah, ini adalah bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan
bab 1 pendahuluan karena judulnya itu ceritanya pemanfaatan sumber daya alam air H2O untuk dijadikan gas hidrogen dalam kurung H ya, rumus kimianya, tapi nanti dicek lagi di susunan berkala hidrogen itu rumus kimianya apa, sebagai bahan bakar alternatif kendaraan bermotor. Lalu di latar belakang nanti coba buat kalimat yang isinya itu sebagai kalimat pembuka, prolog. Apa yang dimaksud dengan pembuka prolog? Ya, apa yang melatar belakangi, apa yang menjadikan background, latar belakang, sehingga ingin melakukan ini, ingin mengerjakan penelitian H2O air ingin dirubah menjadi hidrogen dan atau oksigen. Apa yang melatar belakangi? Jadi nanti coba dibuat kalimat tersebut, kalimat pembukanya. Isinya bisa 2 sampai 3 kalimat ya, 2 sampai 3 kalimat yang menjadikan latar belakang, menjadikan background untuk mengerjakan ini yang tadi elektrolisis H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Apa yang melatar belakanginya? Ya, itu seperti itu. Kemudian kan tadi kalimatnya 3 ya. 3 kalimat, misalnya 3 kalimat, terus kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya nanti dibuat studi literatur. Jadi bayangkan segitiga, tapi membayangkannya segitiganya segitiga terbalik atau piramida terbalik ya. Segitiga terbalik ya. Jadi kalau terbayang ya, kalau segitiga terbalik gimana? Yang lancip di atas apa di bawah? Yang lancip di bawah, Pak. Ya, yang lancip di bawah. Berarti yang atasnya itu adalah menceritakan hal yang general dulu. General itu yang umum. Riset-riset yang masih umum ya, maksudnya yang masih ada hubungan dengan ini, dengan H2O, elektrolisis H2O ya. Masih ada hal yang umum. Kemudian turun lagi ke bawah, semakin menurun, semakin spesifik, terus lagi ke bawah, semakin ini lagi, mengarah lagi, semakin mengarah lagi, dan semakin spesifik. Lalu di bagian yang titiknya, di titik itu di segitiga yang lancip terbalik ya, segitiga lancip terbalik yang titiknya itu adalah statement atau menjelaskan pernyataan bahwa hal apa yang ingin dikerjakan atau hal apa yang ingin dilakukan dalam penelitian ini, yang menjelaskan bahwa hal tersebut berbeda dari riset atau penelitian-penelitian sebelumnya yang dari segitiga di atas. Jadi alur ininya, alur alur latar belakang ya. Seperti itu, introduction, pendahuluan, latar belakangnya dibuat seperti itu, struktur kalimatnya. Membayangkan seperti itu. Jadi membayangkan struktur kalimatnya seperti segitiga terbalik. Jadi pada saat di bagian akhir yang segitiga lancip ya, karena terbalik kan sisi tajamnya atau sisi lancipnya di bagian bawah. Oke, terus saya belum ngecek bagian ini, tapi nanti alurnya dibuatnya seperti itu. Nanti di next, di minggu depan kita lihat lagi gimana tata tulisnya. Kemudian di scroll lagi ke bawah. Terus latar belakang top sampai di sini. Untuk tujuan penelitian. Nah, ini tujuannya apa? Karena tujuan itu adalah ingin merubah H2O ya. Tadi ya ingin merubah H2O ya. Hidrogen dipisah dengan oksigen dengan cara elektrolisis. Tujuan yang pertama mengetahui cara memperoleh gas hidrogen dari air.
mengetahui seberapa efektif dan efisien gas hidrogen sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Lalu nanti coba diukur, bisa nggak mengetahui berapa persen hidrogen yang terbentuk. Misalnya itu kan air ya, rumus kimianya kan air ya, H2O. Ketika dia dirubah dengan cara elektrolisis, maka akan berubah menjadi gas H ya, hidrogen, dan gas O2, oksigen. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa persen kandungan hidrogennya? Nanti coba dieksplor di situ pada saat elektrolisis ini dilakukan. Berapa persen H2O-nya hidrogen yang dihasilkan ya, hidrogen dan oksigennya. Ya, oke. Terus rumusan masalahnya coba di-scroll lagi ke 1.3. Rumusan masalah itu adalah problem statement. Jadi ya dikatakan problem statement ya penelitian, riset akan terjadi atau dilakukan jika ada masalah dulu. Ada permasalahan atau ada masalah yang ingin dicari atau diselesaikan, itu dulu yang harus dilakukan. Misalkan masalah itu kan banyak ya kalau diklasifikasikan. Ada yang namanya big problem, masalah besar, ada medium problem, ada small problem, ada yang keempat itu no problem, nggak ada masalah sebetulnya, tapi dibuat seolah-olah ada masalah. Nah itu yang menjadi perhatian lagi. Ini menjadi masalah bukan? Apakah masuk dalam kategori masalah yang besar, medium problem, atau small problem, masalah kecil? Misalkan yang ini analogi ya, atau gambaran ya, masalah besar, big problem, masalah besar. Kira-kira kalau di Jakarta masalah besarnya apa? Kalau di kota Jakarta, masalah yang sering terjadi di tiap tahun. Mungkin kemacetan, kebanjiran, Pak. Ya, oke. Berarti masalah besar itu adalah banjir ya. Misalkan kita ambil banjir. Kalau misalnya banjir itu nggak diselesaikan, apa yang akan terjadi? Ya, pertama bisa mempengaruhi sirkulasi jalan menjadi rusak dan terhambat. Terus akses jalan menjadi tidak teratur dan sebagainya. Lalu misalnya kalau banjir itu tidak diselesaikan, bisa menimbulkan kerugian. Misalnya ya banyak rumah yang tenggelam atau menjadi tidak bisa dihuni dan lain sebagainya. Itu adalah masalah. Nah, kemudian misalnya ketika ada banjir menyebabkan bisa juga menimbulkan penyakit yang baru, artinya dari banjir itu bisa menimbulkan genangan air sehingga menyebabkan nyamuk demam berdarah bermunculan. Ya, itu merupakan masalah. Nah, itu adalah masalah besar. Nah, sama halnya juga di bagian ini yang tadi nanti yang perlu dieksplor di situ, yang perlu diperkuat problemnya apa. Kata kuncinya adalah H2O, air. Kenapa harus menggunakan H2O? Ada masalah apa dengan bahan bakar yang saat ini? Kalimat itu atau penjelasan itulah yang akan terus keluar. Misalkan di era sekarang ini polusi yang semakin meningkat, yang ketika menggunakan bahan bakar dari fosil, bumi ya, dari fosil, bahan bakar bensin, minyak, atau batu bara mengeluarkan gas emisi yang cukup berbahaya terhadap lingkungan. Itu adalah masalah. Nah, jadi berangkat dari situ alur ininya, problemnya, permasalahan dari situ. Sehingga dicarikanlah alternatif baru dengan menggunakan EBT ya, energi baru terbarukan, renewable energy. Salah satunya menggunakan air
dengan cara elektrolisis mengubah kimia air H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Lalu seperti apa yang dilakukan? Nah, karena ini ada konsentrasinya kemana tadi? KE ya, Iya, Pak. konversi energi. Oke, nanti alurnya begini. Ini karena ini adalah KE, konversi energi. Nanti bayangkan energi awalnya itu apa? Air, betul ya, air ya. Iya, Pak. Kemudian dikonversikan menjadi energi dikonversikan dengan metode elektrolisis ya menjadi apa? Hidrogen. Iya, Pak. Lalu menjadi apa? Oksigen. Oksigen kan bisa jadi bahan bakar nggak O2? Bisa ya, Pak. Oksigen bisa menjadi bahan bakar nggak O2? Atau misalnya bisa menjadi gas yang terbakar tidak? Bisa. Enggak, Pak. Ya, nanti coba dieksplor ya, karena jawabannya masih ragu itu. Nanti coba dicari oksigen bisa dijadikan bahan bakar atau tidak. Nanti coba Ya, baik, dicari Pak. di bagian itu. Nah, karena ini yang dimanfaatkan itu adalah memanfaatkan hidrogen ya, yang dimanfaatkan ya, yang ingin dijadikan bahan bakar ya. Ya, Pak. Nah, karena hidrogen ini yang akan dijadikan bahan bakar, nanti coba dicari ketika dia dijadikan bahan bakar, dia mampu menghasilkan nilai kalori berapa, nilai panasnya berapa. Jadi alurnya kan pengubahan energi, peminatannya kan KE, konversi energi kan, mengubah energi dari air, elektrolisis metodenya. Nah, di elektrolisis ini diuraikan gas H, hidrogen, dan gas oksigennya. Yang digunakan untuk pembakaran itu adalah gas hidrogen. Lalu berapa nilai kalori pada saat hidrogen tersebut dijadikan bahan bakar? Nilai panasnya berapa? Nah, dari nilai panas ini, dari nilai kalori tersebut, nanti ya banyak bisa dimanfaatkan untuk hal yang dibutuhkan. Untuk apa? Misalkan untuk bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan, berarti untuk menggerakkan piston, atau untuk apa? Pembakaran memanaskan air, uap, dan lain sebagainya. Jadi poinnya tambahkan di situ bagaimana yang pertama bagaimana proses air menjadi gas hidrogen, kemudian berapa nilai kalori yang dihasilkan atau yang diperoleh dari gas hidrogen. Iya, Pak. Ya. Nilai kalorinya berapa besar, nilai keefektifan dan efisien. Kemudian yang nomor 2 ini berapa besar nilai apa bedanya efektif dan efisien? Berapa besar nilai keefektifan Sama aja dan sih, Pak, sebenarnya. efisien? Gimana? Sama aja sih, Pak, sebenarnya ya. Kalau sama ya dihilangkan aja, misalnya berapa besar nilai efisiensi gas hidrogen. Ya. Supaya tidak pengulangan, maksudnya pengulangan kata. Berapa besar nilai efisiensi gas hidrogen apabila dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor? Berapa besar nilai kalori dari gas hidrogen tersebut? Nah, yang poin nomor 1 coba di highlight dicetak ini ya, kuning. Ini adalah challenge-nya yang tadi menelusuri jurnal. Karena di sini dituliskan bagaimana proses air menjadi gas hidrogen, menelusuri jurnal
coba cari yang tadi jurnal-jurnal tadi menggunakan metode apa, cara apa. Nah, ketika misalnya jurnal itu sudah didapatkan, yang jurnal pertama dengan metode ini, jurnal kedua metodenya seperti ini, kemudian jurnal yang ketiga metodenya seperti ini, lalu yang mau dilakukan di bagian ini dengan hal apa yang berbeda. Ya sama seperti yang tadi, membayangkan analoginya ya membuat teh manis, yang satu dengan 2 sendok, lalu yang di bagian ini yang mau dikerjakan dengan 1 sendok ditambah dengan misalnya garam 1/8 sendok atau 1/10 sendok. Lalu bagaimana hasilnya? Baik, Pak. Ya, terus scroll lagi ke bawah, batasan masalah. Poin utama untuk menulis batasan masalah itu adalah hal-hal apa yang membatasi dalam permasalahan yang ingin dilakukan. Misalnya gini, terbayang nggak apa cara membatasi atau membayangkannya untuk menuliskan statement di batasan masalah? Sekarang lagi ngapain? Megang pulpen nggak? Iya, pegang, Pak. Saya nyatet di kertas gitu. Lihatkan di layar pulpennya warna apa? Biru, Pak. Oke, di situ ada warna biru ya. Ya. Betul ya, warna biru ya. Betul. Nah, bayangkan pulpen itu adalah warna biru. Jadi ketika menuliskan, saya akan menulis dengan pulpen warna biru. Permasalahan birunya itu mau panjangnya itu berapa tuh kira-kira? 10 cm atau 20 cm atau 5 cm, yang penting warna biru. Ya, itu adalah membayangkan batasan masalahnya. Jadi permasalahannya itu di warna. Terserah misalnya mau panjangnya itu berapa? Pernah lihat pulpen yang panjangnya 50 cm nggak? Atau 1 meter? Belum sih, Pak. Ya. Artinya ketika pulpen itu misalnya mau panjangnya berapa, yang penting warna biru yang dilakukan untuk menulis. Misalnya saya membatasi untuk menulis laporan atau menulis pekerjaan dan lain-lain menggunakan pulpen yang berwarna biru. Walaupun yang ada di meja kerja, di meja kotak pensil dan lain sebagainya, ada pulpen yang case-nya atau casing-nya itu ada warna merah, ada warna kuning, warna hijau, warna abu-abu atau warna pink, tetapi yang dipilih adalah pulpen berwarna biru. Itu adalah batasan masalah statementnya. Nah, nanti di bagian ini statement yang dituliskan adalah, karena itu adalah H2O, nanti dituliskan yang tadi menggunakan mineral water, air ini ya, air murni ya. Terus apa lagi kira-kira yang bisa membatasi dari penelitian yang mau dilakukan? Prosesnya pakai elektrolisis kali ya, Pak? Ya, elektrolisis. Cuman nanti coba dieksplor lagi elektrolisisnya itu seperti apa, metodenya, dengan cara apa melakukan elektrolisisnya. Lalu kemudian coba lagi nanti misalnya ketika ini dilakukan elektrolisis, air itu sekali melakukan elektrolisis menggunakan berapa liter air? Apakah menggunakan setengah liter langsung dielektrolisis, atau 1 liter langsung dielektrolisis, atau bisa sampai 10 liter? Baik, Pak. Volumenya. Jadi kalau misalnya sudah terbayang, yang mau dielektrolisisnya itu misalkan 1/4 liter, berarti itu yang dibatasi. Jadi pada riset ini atau pada penelitian ini melakukan
kemampuan untuk mengelektrolisis hidrogen H2O. H2O itu menjadi hidrogen dan oksigen untuk kapasitas volume airnya itu misalkan ya, nanti coba dieksplor 1/4 liter atau setengah liter atau berapa liter yang ingin dilakukan. Baik, Pak. Ya, terus jadi seperti itu. Nanti coba dieksplor lagi apa saja yang membatasi penelitian ini. Kenapa hal ini perlu dikeluarkan di batasan masalah? Karena kalau misalnya riset tanpa batas, tanpa batasan problem, tanpa batasan masalah, jadi ketika mendapatkan hal-hal yang baru atau variabel baru, ya bisa saja nanti menarik variabel tersebut sehingga penelitiannya nggak fokus. Ya sama seperti pergi dari misalkan rumahnya di mana? Bekasi, Pak. Oke, misalnya dari Bekasi mau ke Bogor atau mau ke katakanlah mau ke Depok tujuannya ya. Tapi karena misalnya nggak ada batasan, bisa saja muter-muter dulu dari Bekasi, muter dulu ke Bandung, dari Bandung muter dulu ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Depok. Nah, tujuan dari batasan masalah itu adalah supaya atau membuat permasalahan yang ingin dicari atau dikerjakan itu menjadi lebih Luas. lebih terarah alurnya. Jadi sama seperti kayak misalnya rumahnya di Bekasi, tujuannya mau ke Depok ya. Tapi kalau misalnya karena tujuannya nggak jelas, ketika berangkat dari rumah atau dari tempat awal, bisa saja mampir dulu ke Jakarta, atau jalan dulu ke Bogor, atau muter lagi malah ke Cirebon atau ke mana, ke Sukabumi, terus ujung-ujungnya baru balik terakhir ke tujuan awalnya adalah ke Depok. Ya, nah sama halnya juga dengan ini di permasalahan itu kalau misalnya nggak ada batasan kan, ya jalannya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, ke belakang, muter balik dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dibatasi, misalnya saya menggunakan H2O mineral water, berarti ketika menggunakan air laut atau misalnya menggunakan air limbah atau misalkan menggunakan air hujan yang sudah bercampur dengan polusi udara, ya itu tidak dilakukan, artinya tidak mengerjakan itu. Nah, atau misalnya menggunakan air yang lain, tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada batasan masalah kan, ya bisa aja dengan menggunakan air limbah atau air laut dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu untuk menuliskan batasan masalah, nanti coba dieksplor lagi, dipikirkan hal-hal apa yang membatasi di penelitian yang ingin dikerjakan tersebut. Ya sama saja, bayangkan saja analoginya ya ketika menulis menggunakan pulpen yang berwarna biru. Permasalahan mau pulpennya bentuknya lurus, melengkung, atau ada berbentuk radius atau lengkungan dan lain sebagainya. Selama pulpen itu berwarna biru, masih bisa dilakukan untuk menulis. Jadi seperti itu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti coba dieksplor. Nanti di minggu depan kita coba diskusikan lagi. Kemudian sistematika penulisan. Nah, ini umumnya ya. Nanti coba dilihat di buku panduan skripsi ada. Iya, Pak. Nanti coba dilihat untuk sistematika penulisan menggunakan Times New Roman atau berapa nilainya, kemudian ukuran kertasnya, lalu spasinya berapa, spasi dari kertas tulisan yang digunakan berapa spesinya, kemudian selain space untuk melakukan citasi itu seperti apa, menggunakan biasanya
kalau di panduan itu ada hard fast style ya. Ya, terus coba di scroll lagi ke bawah. Satu itu apa coba? Nomor satu apa? Bab 1 pendahuluan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Bab 5-nya itu tambahkan bab 5-nya kesimpulan dan saran. Karena di bagian akhir menyimpulkan pembahasan, hasil dan pembahasan itu disimpulkan. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi bab 2-nya atau baru bab 1 ya? Bab 1 aja dulu. Iya Pak, baru bab 1. Nanti di minggu depan lagi ya untuk itunya. Baik Pak. Apa lanjutannya. Ya, ada pertanyaan? Cukup Pak. Ya, kalau tidak ada bisa di close share screen-nya, kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Baik Pak. Terima kasih Pak.